pendidikan guru penggerak, kita mulai dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah ini, di mana Engkau telah menyertai kami di sepanjang kegiatan pada hari ini, baik sebagai pimpinan, baik sebagai guru-guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru untuk mendidik anak-anak kami. Pada kesempatan siang hari ini, kami melaksanakan kegiatan untuk calon guru penggerak SD Negeri 107 Manado, diseminasi budaya positif pada hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memimpin kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Berkati kedua ibu guru kami, yaitu Ibu Mary Soleran dan Ibu Prisce yang pada hari ini akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai calon guru penggerak pada hari ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kegiatan ini hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat Ibu Luciana yang sudah menuntun kita dalam doa untuk pembukaan kegiatan ini. Terima kasih banyak kepada Ibu. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, kita datang dalam kegiatan kita pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Ibu Bapak yang saya hormati, kita melihat tayangan yang ada di depan, di mana di sini merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini, Ibu Bapak, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya akan meluruskan sedikit. Keyakinan kelas, dia merupakan satu peraturan di dalam sekolah, berbeda dengan yang dikatakan tadi, budaya positif. Budaya positif dan dalam keyakinan kelas dan peraturan kelas. Maksud saya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu merupakan satu peraturan
yang sampai jangka panjang. Jadi peraturan di sini, keyakinan kelas ini dia peraturannya jangka panjang, bukan hanya dia di sekolah baru adakan peraturan ini, tetapi peraturan kelas itu hanya di dalam kelas. Boleh ditayangkan sedikit tentang keyakinan kelas? Ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Baru keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi semua keyakinan kelas ini semua yang positif, semuanya yang baik-baik untuk anak-anak didik kita dan untuk semua kita guru-guru. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, ya minta maaf ada sedikit. Ya, selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi dia secara luas, bukan hanya di dalam kelas, tetapi diterapkan dalam lingkungan sekolah kita keseluruhan. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itulah prosedur dari pembentukan keyakinan kelas. Dan selanjutnya, Ibu Bapak, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini, Ibu Bapak, contohnya kita wali kelas. Wali kelas. Di dalam kelas kita membuat satu peraturan di dalam kelas, itu dinamakan keyakinan kelas. Jadi wali kelas masing-masing memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk murid-murid memilih keyakinan kelas apa yang akan mereka utarakan kepada guru yang menjadi satu peraturan di dalam kelas itu. Contohnya, ada anak yang kita kasih kertas, anak-anak semua kita kasih kertas. Baru anak-anak ini diperintahkan untuk menulis apa-apa saja yang mereka inginkan untuk keyakinan kelas ini. Misalnya ada anak yang dia katakan, anak ini dia suka ini kelas, anak-anaknya semua jangan terlambat. Dia tulis di kertas, keyakinan kelas saya, peraturan di kelas saya harus datang tepat waktu, jam 7 sudah ada di sekolah. Jadi anak itu kita panggil, berikan kertas kecil, baru dia tempel di depan di papan tulis. Dia tulis, saya suka
kita ini datang di sekolah memang tepat 07 sudah ada apel pagi. Jadi sebelum jam 7 anak-anak sudah ada, karena jam 7 akan apel. Baru anak yang satu lagi, dia bilang, oh ibu guru, saya suka ini, keyakinan kelas ini, peraturan di dalam kelas, kita harus saling mengasihi. Oh iya, boleh, dia tulis. Baru arahkan anak ini, dia tempel ke depan. Jadi kita kumpul semua apa yang menjadi keyakinan di dalam kelas. Ada anak lagi satu datang, dia tulis lagi di dalam lembaran, dia tulis lagi, oh saya suka harus jujur. Ya, boleh. Jadi kita kumpulkan semua ini, baru kita lihat mana keyakinan kelas dan sekolah yang berbentuk negatif dan menjadi positif. Ini, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Anak-anak kita kan seringkali dia tulis belum terlalu teratur, dan kita sebagai wali kelas, kita atur kata-katanya menjadi positif. Dan melalui keyakinan kelas ini, kita tempelkan di dalam kelas masing-masing apa yang anak-anak sudah utarakan. Oh ini yang pertama, anak ini misalnya Muhammad, dia katakan, dia tulis tadi di kertas bahwa harus datang, harus apel jam 7 tepat, jam 7 pagi, berarti sebelum jam 7 sudah apel. Sudah ada di sekolah, jam 7 apel. Ya, jadi apa semua yang merupakan peraturan di dalam kelas itu yang mereka utarakan, mari kita sebagai wali kelas, kita motivasikan anak ini agar supaya apa yang mereka katakan itu boleh tercapai, boleh terwujud, sehingga keamanan, kenyamanan dari dalam kelas itu boleh tercipta dengan baik. Selanjutnya, keyakinan kelas 1. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini contoh anak-anak saya. Oh, ibu guru, saya suka senang-senang. Nah, saya tidak mau berkelahi. Itu anak kelas 1 SD. Apa yang mereka utarakan. Baru yang berikut, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Iya, baik dia tugas misalnya pekerjaan rumah dari wali kelas, ataupun dia membantu menyapu, bersih-bersihkan kelas. Baru selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Walaupun masih kecil, ibu guru, saya suka kelas 1 ini saling menghargai. Walaupun kami masih kecil, mesti baku-baku saya saling mengasihi dan saling menghargai. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya bagaimana merasa aman? Ya anak-anak suka, aduh ibu guru, kami ini perlu rasa aman. Bagaimana mereka merasakan keamanan itu? Ya dari wali kelas, dari kita sebagai wali kelas. Jaga, atur anak-anak supaya tidak berkelahi, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, seperti yang kita lakukan di sekolah ini. Apabila jam istirahat, pimpinan kita, ibu kepala sekolah, selalu berulang-ulang mengingatkan kepada kita semua wali-wali kelas. Di saat jam istirahat, kita pun sebagai wali kelas harus mengontrol anak-anak yang sedang bermain di halaman, agar supaya anak-anak ini merasa aman, tidak merasa khawatir datang di sekolah. Dia senang datang di sekolah. Datang di sekolah saya aman, ada guru-guru yang menjaga di dalam kelas maupun saya di luar kelas. Itulah keyakinan kelas dari kelas saya, kelas 1. Selanjutnya, keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5 ini, teman guru saya, calon guru penggerak, yang kami sebut dengan hormat Ibu Tresga Bunting, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah wali kelas 5. Ini adalah
keyakinan kelas dari Ibu Trisha Gagunting, Sarjana Pendidikan. Keyakinan kelas 5, pertama, selalu bersikap positif. Jadi apapun yang mereka lakukan harus bersifat positif, baik berpikir, baik dalam bertingkah laku, dalam mereka belajar, semua harus bersikap positif, yang baik-baik, semua. Baru yang berikut, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi harus selalu melakukan yang baik-baik. Dan yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Saling menghormati. Saling menghormati antara satu dengan yang lain sudah ditanamkan dari anak sedini mungkin agar supaya anak-anak kita tahu menghormati orang lain. Selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi apapun wali kelas berikan, kalau memang ditugaskan, anak-anak harus membuatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh wali kelas. Dan yang terakhir, senantiasa membantu, saling membantu. Itu merupakan salah satu keyakinan kelas. Membantu, ada teman yang kesulitan, teman yang berkelebihan, bantu teman yang lain. Itulah contoh-contoh dari keyakinan kelas 1 saya sebagai wali kelas 1 dan teman CGP saya wali kelas 5. Selanjutnya, ya, itulah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dan selanjutnya kita datang pada konsep inti budaya positif yang akan dibawakan oleh teman CGP saya, Ibu Trisha Gagunting, Sarjana Pendidikan. Ya, persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan bagi kami para CGP untuk berbagi istilahnya materi tentang budaya positif. Jadi ini merupakan salah satu modul yang kami pelajari dari kegiatan atau pendidikan guru penggerak dan diberikan tugas untuk kami boleh membagikan materi ini. Dan menurut saya memang ini materi yang sangat penting sekali. Dari materi ini saya sendiri juga banyak belajar. Nah, di budaya positif ini ada 8 hal yang kita bahas. Salah satunya yang sudah dibahas oleh Ibu Mary tadi tentang keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa dia harus berujung di keyakinan kelas. Kalau tadi dipertanyakan, ini kan ada peraturan sekolah. Siapa sekarang sudah jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, apa bedanya? Nah, kita mulai dulu dari perubahan paradigma belajar. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang bahwa pendidikan saat ini atau kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi atau dasarnya ini profil pelajar Pancasila tentang 6 dimensi yang merupakan acuan dari pendidikan kita saat ini. Jadi 6 dimensi inilah yang menjadi dasar dalam pendidikan kita saat ini. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan, setiap program pembelajaran itu berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Saya rasa tidak perlu lagi dijelaskan satu persatu. Bapak Ibu sudah tahu masing-masing elemen dari dimensi ini. Saya lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini kan tentang budaya positif. Jadi pertanyaan yang pertama, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di lingkungan kita? Ya tentu di lingkungan sekolah. Pentingkah atau tidak menurut Bapak Ibu? Penting. Nah, apa DP penting? Apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Saya kira tadi sudah disinggung oleh Ibu Mary bahwa melalui keyakinan kelas kita juga menghadirkan lingkungan positif. Biasanya kan kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Kita sudah buat dia punya daftar, tempel. Ini anak-anak kamu harus ikuti ini 1 sampai 10. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas itu kita dengan anak-anak curah pendapat kayak tadi. Jadi kita minta pendapat dari anak-anak. Menurut anak-anak supaya kegiatan pembelajaran boleh berlangsung dengan baik, apa yang anak-anak inginkan? Oh misalnya, Ibu kalau kita buat tugas dapat bintang. Nah itu semua pendapat anak-anak itu kita tampung. Ada yang akan keluar kata-kata negatif.
Misalnya, Bu, jangan memaki. Nah, itu kita cari apa ya jangan memaki dalam bahasa yang positif. Tentu yang tadi kita akan lihat ke keyakinan kebijakan secara universal yang akan kita pelajari. Misalnya kalau tidak bisa memaki berkaitan dengan keyakinan apa? Ada nilai-nilai apa kalau jangan memaki kira-kira? Sopan santun kan, atau berakhlak mulia. Jadi di situ nanti akan berujung di situ. Nah, ini Bapak Ibu tentang lingkungan positif yang sudah tertuang dalam standar nasional pendidikan. Ada yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruang yang cukup. Nah, ini yang kadang dulu pembelajarannya kan berpusat pada guru. Anak-anak itu kurang dikasih ruang. Jadi silakan duduk, catat. Ini. Tapi sekarang orang lebih banyak memberikan ruang kepada anak-anak supaya mereka juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satunya kita mulai dengan buat keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak itu berbuat tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, kita tinggal mengingatkan, apa keyakinan kelas kita? Oh iya Ibu. Jadi kita tidak perlu ulang-ulang lagi. Dan itu kita sudah coba praktekkan. Dan sejauh ini memang tidak semudah teorinya. Tapi sedikit demi sedikit itu ada perubahan untuk anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu coba torang praktek, torang kepal ini tangan. Anggap ada sesuatu yang berharga di dalam torang tangan. Kalau Pak Rio dan Pak Yani boleh praktek, misalnya Pak Yani mau buka Pak Rio tangan, boleh nggak kira-kira? Boleh. Tergantung apa? Hah? Maka bisa jadi kekuatan itu tangan. Nah, tergantung kata Pak Guru Yani kekuatan. Siapa yang paling kuat? Dan sampai kembali bertahan. Dan siapa yang paling bertahan? Nah, kira-kira yang kontrol pas apa? Bapak Rio atau Pak Rio? Kedua-duanya peruntukan itu. Dua-dua, tapi yang paling kuat Pak Guru Yani. Kalau yang lain ada pendapat? Kira-kira di siapa DP kontrol paling kuat? Dia mau sambungi kah? Dia mau taruh bawah? Sampai itu tangan bisa terbuka. Kira-kira pas apa? Apa urus? Diri sendiri. Jadi orang mau sembunyi bagaimanapun, DP cara sampai orang tidak bisa buka. Karena ini yang berharga sekali. Dari paksa-paksa, yang akan tak buka. Karena orang berusaha sekuat tenaga, istilahnya mempertaruhkan orang jiwa untuk orang akan tahan ini apa yang ada di dalam orang genggaman. Ini Bapak Ibu menggambarkan bahwa kontrol itu ada pada diri sendiri. Perubahan itu ada pada diri. Biar orang akan berusaha mau bujuk, boleh misalnya Pak Guru buka juga tangan. Oh enggak, kan mau buka, akan terbuka. Tapi secara sukarela kan Pak Guru orang nggak perlu tenaga ekstra toh. Kalau Pak Guru Rio enggak pada langsung kasih seperti itu. Itu artinya kontrolnya ada kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma. Kalau biasanya stimulus respon. Jadi kita pancing supaya ada respon kayak tadi misalnya Pak Guru Yani ke Pak Guru Rio. Itu yang akan orang ubah ke teori kontrol. Jadi ini ada quote yang bilang dari Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Jadi di sekitar orang ini tidak akan mau berubah kecuali yang akan orang berubah ya orang cara berpikir. Misalnya ini anak ini seperti yang di pertemuan lalu kita sudah jelaskan. Mereka lahir dengan kodratnya masing-masing dan orang guru cuma mengarahkan, tidak bisa ubah ini. Orang so ada gen bawaan, ada karakter bawaan yang memang dari lahir so ada. Dan ini orang tidak bisa langsung seperti putar telapak tangan dan dia akan berubah. Tapi inilah strategi-strategi yang nantinya akan kita pelajari dengan cara seperti apa. Jadi ini yang disiplin positif. Jadi kata disiplin berasal dari bahasa Latin, kita juga baru tahu dari bahasa Latin artinya disiplina, belajar. Sedangkan disiplin juga berasal dari arti kata disciple atau artinya murid. Nah, disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan.
sesuatu yang dihargai. Dengan kata lain ini tadi, disiplin itu terkait dengan cara kita mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita menguasai diri kita. Dan inilah tugas kita sebagai pendidik, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ini yang akan menjadi dasar kita. Ini nilai-nilai kebajikan. Tadi di Ibu Mary sudah singgung sedikit. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh dari beberapa organisasi. Jadi tiap organisasi sudah ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang mereka percaya. Ini hal-hal yang positif yang merupakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tadi seperti yang di awal slide, kalau sekarang orang pendidikan ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi dasarnya selalu di sini, di profil nilai-nilai ini yang orang percaya, yang orang inginkan dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi dari beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada contoh dari beberapa organisasi lain. Nah, nilai-nilai inilah yang jadi dasar ketika kita akan buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kira-kira di sekolah ini apa nilai yang ingin kita kembangkan? Misalnya disiplin. Kalau di tata tertib kan tulis wajib hadir jam 7. DP bahasa seperti itu. Tapi nilai apa yang ingin kita gali di situ? Tentu kedisiplinan, tanggung jawab, nilai-nilai seperti itu. Kalau di sini so di rinci satu-satu. Ini cuma sebagai contoh. Nah, kira-kira apa yang memotivasi, yang mendasari tindakan kita? Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Contoh pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Kenapa orang datang pagi-pagi? Kalau Ibu Lus, kenapa datang sebelum jam 7? Supaya tidak terlambat. Supaya tidak terlambat karena Untuk melaksanakan tugas yang bangun. Atau ada yang bilang begini, supaya Kepsek tidak memarah. Ada enggak Kang? Atau supaya kalau di akhir tahun dapat piagam guru terrajin. Nah, kita rasa orang di sekolah ini semua menerapkan itu, datang tepat waktu. Apa yang memotivasi? Nah, motivasi itu ada 3. Diana Bosen ini menjelaskan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya sampai anak-anak. Biasa dorong melakukan sesuatu karena aduh jangan sampai ibu mau hukum, jangan sampai ibu mau marah. Ini yang kita lihat di anak-anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini waktu di kelas 3, mereka berusaha sekuat tenaga supaya dapat bintang, supaya mendapat pujian. Dan yang terakhir ini yang Ibu Lus bilang tadi, menjadi orang yang mereka inginkan. Orang datang pagi ya karena orang menghargai diri sendiri. Karena itu nilai-nilai yang kita yakini, yang orang percaya ini baik untuk kita. Bukan karena takut mau dapat hukuman atau karena supaya Kepsek mau puji-puji. Nah, ini adalah tingkat tertinggi dari motivasi. Dan saya rasa inilah yang memotivasi kita semua, sehingga kita juga di sekolah ini berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi ini. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi sudah disinggung tentang hukuman. Biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu, motivasi mereka supaya tidak dapat marah, atau supaya tidak dapat berdiri di sini, atau supaya dapat sesuatu dari gurunya. Tapi untuk yang ada kesadaran diri, menghargai diri, itu belum ada. Dan memang disadari untuk anak-anak SD, ya tidak semudah itu pemahaman dorang. Anak-anak SD kan biasa hadiah, jadi seputaran hal-hal seperti itu. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang orang belum pernah dengar itu restitusi. Atau so pernah dengar Bapak Ibu? Belum kan? Nah, yang orang so pernah dengar, kita juga sendiri baru belajar, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Kalau hukumannya, jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Biar orang mau taruh aturan datang tepat. Kalau dia tidak ada rasa ini, ya tidak takut ya. Tapi dia tidak ada mendorong dia untuk menyalahkan diri. Jadi anaknya cuek. Ini hukuman tidak akan langsung dia biar orang seba diri toh. Terlambat berdiri di situ. Besok lagi dia terlambat. Besok lagi terlambat. Jadi hasilnya nyendak besar.
Kemudian konsekuensi, ini lebih baik tentu dari hukuman. Anak-anak tahu ketika kita buat kesalahan, kamu akan terima konsekuensi. Misalnya kalau datang terlambat, ketika ulangan, ya waktu ulangan 1 jam, kalau kamu terlambat 20 menit, waktu ulanganmu cuma 40 menit, nyandak ditambah lagi. Itu yang bedanya dengan konsekuensi. Tetapi di sini anak-anak belajar untuk taat karena dia tahu, oh kita akan menerima konsekuensi. Nah, di konsekuensi ini kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Artinya bahwa orang menjelaskan ke anak bahwa oh kamu kalau berbuat sesuatu yang baik kamu akan dapat hal yang baik, tapi kalau berbuat sesuatu yang salah atau tidak benar kamu pasti akan dapat hukuman atau akan dapat apalah dari ibu guru. Nah, yang akan kita pelajari itu tentang restitusi. Restitusi ini dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini yang akan mendorong disiplin positif dari dalam diri siswa. Jadi guru dengan siswa akan sama-sama mencari cara bukan lagi menyalahkan perbuatan atau tindakan, tapi mencari solusi. Nah, di sini anak paham bahwa dia akan berubah itu ada pada dirinya. Seperti itu orang bilang ke anak-anak, biar ibu mau berusaha, mau ajak baca, tapi kalau kamu tidak mau, ya itu tidak akan berhasil. Nah, ini komunikasi-komunikasi ini yang akan kita pelajari, yang akan orang coba mulai terapkan. Yang selanjutnya, ini, Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kira-kira itu sanksi atau konsekuensi atau itu hukuman? Hukuman. Toh, anak yang tahu lari karena terlambat, lari. Nggak ada dasar apa, lari. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dari perbuatanmu kamu akan terima toh terlambat. Jadi ini DP. Sebenarnya kalau konsekuensi ada baiknya dibandingkan dengan hukuman, karena anak tahu oh kita berbuat satu, tapi akan lebih baik kalau orang bisa menerapkan yang namanya restitusi. Nah, ini yang tadi Ibu Mary so jelaskan, jadi kita tidak perlu ulang lagi. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Ada pertanyaan pemantik di sini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Kira-kira apa yang orang mau bikin kalau orang dapat laporan? Mungkin kalau kepala sekolah ini stop, tapi guru lah. Kira-kira kalau dapat orang tua datang lapor, Bu, ini kita pe anak dihina-hina di media sosial. Kira-kira apa yang akan orang buat? Bu Ros, kira-kira apa Bu Ros? Kalau dapat kasus seperti ini, biasa mama so datang lapor karena anak-anak so baku hina, baku apa kata-kata kasar. Pasti pernah di pengalaman ada hal-hal seperti ini. Kira-kira yang biasanya orang lakukan apa? Panggil dan memberikan pembinaan, memediasi. Sebenarnya ini restitusi kita lakukan, tapi orang nggak tahu oh ini ternyata restitusi. Tapi orang masih gabung-gabung dengan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol guru yang kita pelajari. Jadi di guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Jadi dia menggunakan hukuman fisik. Hukuman itu bukan cuma pukul, tapi verbal, kata-kata. Jadi orang yang menjalankan atau orang guru dengan posisi penghukum akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini ada sistem. Jadi menekan murid, misalnya, patuhi aturan saya, awas. Begitu, selalu ada awas besok nah Anda berubah. Kamu ini hari-hari selalu buat salah. Itu biasa dari penghukum. Selalu paling terakhir keluar. Sambil di sini bilang, nada suara tinggi, mata melotot, jari tunjuk-tunjuk. Nah, orang bisa lihat orang kira-kira ada di posisi mana ini selama orang menjalankan ini. Yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini guru tidak nada tinggi, tapi lebih lembut, halus, bahkan cenderung memelas. Misalnya, ibu sangat kecewa kalau orang dengar, anak ini ibu sulalaba mengajar, nggak mau dengar-dengar dong Pak Ibu. Biasanya itu di pembuat merasa bersalah.
Nah, berapa kali ibu so bilang, masanya anak mau berubah-berubah. Ini jadi posisinya orang membuat anak itu merasa bersalah. Baru selanjutnya posisi yang ketiga, teman. Nah, kalau dua posisi pertama itu dia lebih cenderung ke negatif, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau ini dia sudah masuk di positif, jadi memposisikan diri sebagai teman. Jadi guru bisa bersikap di sini dikatakan negatif atau positif. Nah, misalnya orang kadang begini kalau so dekat dengan anak, oh ya sudah, nanti ibu coy yang saya beres. Sudah, jadi berkompromi kadang. Dan anak-anak itu kadang kalau kita terlalu memainkan posisi ini, kadang istilahnya sesama yang pandang enteng, toh? Bukan sesama yang teman. Kali kalau coba cerita, sesama yang berteman orang. Jadi ini, orang pakai suara ramah, akrab, dan kadang orang bercanda. Baru yang selanjutnya posisi pemantau. Nah, ini lebih di atas. Jadi lebih tegas dibandingkan teman tadi. Jadi berdasarkan aturan. Jadi biasa ada ini apa yang Ngana lakukan. Apa Ngana konsekuensi kalau Ngana berbuat seperti ini. Orang kan ada peraturan sekolah. Nadanya lebih tenang. Jadi dia berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Ini juga termasuk hal yang sudah sebenarnya positif. Nah, yang akan diinikan ke kita yaitu tentang ini posisi manajer. Manajer bukan manajer di kantor. Jadi bahasanya ini manajer guru bersama dengan murid. Jadi sama-sama yang tadi Pak Guru bilang mediasi. Jadi kalau ada masalah kita mempersilakan murid mempertanggungjawabkan. Jadi ketika ada masalah seperti yang lalu kita sama Ibu Mary bikin praktek dan memang kalau istilahnya anak-anak SD kasih pemahaman itu memang perlu ekstra. Misalnya di posisi ini kita akan tanya apa yang kita yakini. Makanya penting sekali tadi itu keyakinan kelas. So ada itu yang orang buat sehingga anak akan bilang oh iya karena itu kan datang dari mereka sendiri bukan guru yang buat. Kalau di kelas sekarang kita coba ya ini kan yang keyakinan bukan ibu yang bilang. Kamu kan yang sepakati, masa yang kamu yang sepakati kamu sendiri yang melanggar. Jadi orang kadang, oh iya kan Bu, oh iya. Jadi itu, jadi penting tolong ada tuh keyakinan kelas itu yang tadi Ibu Mary sudah jelaskan. Keyakinan kelas yang perlu kata-katanya panjang-panjang. 5 jo kita ambil dari kebajikan universal yang tadi. Disiplin, bertanggung jawab, sopan santun itu yang kita tempel. Nah kalau anak-anak kecil yang kita ikut pelatihan sebelumnya itu orang tambah dengan gambar karena kan anak-anak biasa orang belum bisa baca kan misalnya saling mengasihi orang taruh dengan gambar anak-anak sedang berpelukan jadi jangan cuma tulisan tambah dengan gambar akan lebih baik seperti itu. Nah Bapak Ibu ini adalah segitiga restitusi jadi bagaimana jadi ini posisi manajer ini dia akan melakukan ini segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Jadi dalam posisi manajer kita akan menggunakan restitusi ini. Jadi bukan gunakan hukuman atau bukan gunakan konsekuensi. Nah ada 3 langkah-langkahnya. Yang sana menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini dia tak kaku seperti ini, orang bisa menyesuaikan dengan anak-anak kita. Beda kalau orang bikin video ya memang dia suka arah seperti itu. Tapi ketika orang mediasi dengan anak-anak ini bisa diacak. Nah restitusi ini jadi kolaborasi. Ketika anak buat permasalahan, kalau misalnya contoh yang kita buat kasus, misalnya dalam kelas ketika sedang belajar, nggak sengaja ini Mikaela, Cantika kasih tumpah minuman Pak Mikaela pe buku dan ya basah lah. Mikaela marah, laporlah ke guru. Nah dalam posisi orang sebagai manajer ketika menjalankan segitiga restitusi orang perlu menstabilkan dulu ini. Jadi biasakan kalau anak-anak ibu kenapa dia begini dia kasih basah kita ini. Ya orang buka dengan ini yang pertama misalnya oh iya ibu paham no karena marah. Ibu paham, siapa yang Mika marah? Oh ini Bu, dia lagi belajar, dia kasih buang ini air pak kita pe buku. Oh iya, terus Mikaela bikin apa dong? Oh ibu kita ada veto-veto no Bu, kita bentak-bentak pak dia. Nah orangnya langsung, kak itu lo Ngana kok so tau dia langsung minta maaf kok Ngana bentak-bentak. Tapi orang bisa lanjut misalnya, apa alasan dong?
Kaila bentak-bentak pacar kita, itu mau kita solo lelah, masa lagi kita mesti baking ulang. Nah, baru orang arahkan ke keyakinan. Nah, kira-kira menurut Mikaela, kalau bentak-bentak teman so minta maaf, itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Dia kan akan berpikir, oh iya kamu Bu, yang mana? Oh kita tidak mengasihi tapi teman, kita tidak sayang. Nah dari situ orang arahkan untuk dia cari jalan keluarnya. Kira-kira bagaimana dong supaya Mikaela so tidak marah, terus ini masalah ini boleh selesai. Mikaela mau bikin apa? Nanti anak ini akan pikir sendiri. Oh ibu mungkin so berikut kita mau lebih sabar, no kita akan bicara mungkin lebih baik, no Pak Cantika. Jadi tolong tunggu respon dari anak tersebut. Nah ini segitiga restitusi cuma salah satu cara. Bapak Ibu saya rasa sudah menerapkan juga strategi-strategi lain yang mengarahkan supaya anak ini bisa memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya. Jadi tolong bergeser dari anak ini dia anak yang gagal, dia membuat masalah, anak yang identitasnya dia berubah. Oh iya orang kalau buat salah pasti dia ada alasan. Nanti tolong akan pelajari itu juga mungkin di materi terakhir. Nah ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Jadi orang nggak langsung bilang, karena kamu sok kasih bahasa Cantika pe buku, beli buku baru nih besok. Nggak seperti itu. Tapi orang tanya ke dia dan orang panggil tuh Cantika. Cantika kamu bertanggung jawab seperti apa Bu? Kita boleh bantu tulis atau apa, tanya ke Mikaela. Kai, bagaimana? Oh iya ibu. Nah, kalau pulang orang kan tenang, nggak obat-obat. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, di sini ada restitusi itu tawaran. Jadi orang menawarkan ke anak-anak bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan datang dari guru. Biasanya kita sendiri juga seperti itu. Itu kok belum beri dengar apa itu alasan. Itu kok minta maaf cepat. Belum beri dengar ini alasannya apa. Kadang orang seperti itu. Jadi ini ciri-ciri restitusi. Akan membantu untuk menciptakan murid-murid yang berkarakter yang harus dimulai dari diri guru itu sendiri. Jadi memang dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai guru-guru memang kita harus memahami anak-anak ini. Jadi seperti yang tadi tolong bahwa ternyata tiap anak itu punya keunikannya, orang harus lihat dengan cara pandang yang berbeda. Jangan istilahnya dipukul rata semua sama. Nah, budaya positif ini tentu dimulai dari guru-guru melalui misalnya orang kasih teladan lah ke anak-anak. Misalnya seperti orang pagi-pagi datang tepat waktu. Jadi percuma orang tempel aturan-aturan atau orang marah-marah pada orang tiap hari, veto-veto. Anak-anak ini tidak paham. Dia cuma tahu nih guru marah. Tapi tujuan ini guru marah dia ingin tahu. Karena orang nggak ajak untuk diskusi ini. Jadi biasanya anak-anak ini cuma tahu penjahat, ibu marah. Padahal di balik itu ada tujuan untuk membantu mereka mengembangkan karakter. Dan ini di pendidikan kita saat ini yang memang sementara diupayakan ini pembentukan karakter. Sama dengan Ibu Mary sampaikan waktu lalu, apalagi kita di lingkungan sekolah ini. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif ini sehingga anak-anak kita bisa terbentuk karakter-karakternya. Jadi mungkin ini nanti akan dibagikan kalau Bapak Ibu mau, kan orang mau lah, ini kan namanya belajar. Jadi guru itu memang harus belajar. Setelah belajar di modul ini kita juga berefleksi diri. Ternyata masih banyak pemahaman dan konsep-konsep yang selama ini diterapkan yang keliru. Dan orang harus rubah paradigma itu. Paradigma cara mengajar dulu dan sekarang itulah yang mesti kita rubah. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, nah seperti menyampaikan materi. Oh ya, ini menanamkan budaya positif. Tapi marilah orang mulai dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana yang tentu ditunjukkan dengan keteladanan kita. Demikian, kalau ada pertanyaan untuk saya dan Ibu Mary, dipersilakan. Mungkin ada yang Bapak Ibu rasa ganjil atau kurang tepat atau masih penasaran, dipersilakan. Sampai waktu pas jam 3. Jadi ini tentang penerapan budaya positif. Kalau misalnya di sekolah-sekolah lain, mereka sudah mulai menerapkan ini keyakinan
sekolah. Jadi bukan lagi peraturan atau tata tertib, tapi itu sudah jadi keyakinan sekolah. Dan itu disampaikan ke orang tua, disampaikan ke anak-anak. Jadi nggak perlu banyak, 1 sampai 10, 5 saja. Ini yang akan kita capai misalnya, yang kita yakini akan membantu murid-murid ini membentuk karakter. Kita cuma taruh situ disiplin. Disiplin kan so meliputi banyak hal. Datang tepat waktu, memakai seragam lengkap, so meliputi itu. Jadi nggak perlu panjang-panjang kalau buat keyakinan sekolah. Di kelas juga kita bisa lakukan itu. Jadi seperti yang Ibu Mary tadi sampaikan, boleh minta anak-anak bagaimana kamu suka proses pembelajarannya, tulis di buku, di sticky notes misalnya, tempel. Dari kata-kata mereka itu tadi orang ubah ke positif-positif. Misalnya jangan memaki, bersikap sopan. Itu yang orang cari, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan apa. Misalnya ada 5, itu yang kita tempel. Supaya ketika menjalankan segitiga bintang-bintang. Pemberian bintang atau hadiah itu bukan Ibu kasih, ini bukan tujuan utama, tapi ini cuma bentuk apresiasi. Yang mau datang perubahan itu kamu lebih baik ya dari diri sendiri. Itu yang perlu kita tekankan. Mungkin demikian, sudah tidak ada pertanyaan. Sekali lagi banyak terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian kita semua dan untuk dukungan Bapak Ibu sudah boleh meluangkan waktu sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah pembahasan kami 2JP, utusan dari SD Negeri 107 Manado. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih buat pimpinan kami, buat pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami mulai dari jam 2 sampai pada saat ini jam 3:15. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat apa yang sudah kami jelaskan tadi, dan lebih kurang dari itu kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan apabila ada pertanyaan, marilah kita berkolaborasi di sekolah ini, langsung bertanya kepada kami berdua, yaitu saya Ibu Mary Solerang, Sarjana Pendidikan, bersama dengan Ibu Rachel Gagunting, Sarjana Pendidikan. Terima kasih, dan kita tutup akan kegiatan aksi nyata kami 2JP dari SD Negeri 107. Kita tutup dengan doa. Dan untuk doa kami mohon kesediaan oleh Ibu Rochelle Sambo, Sarjana Pendidikan. Persilakan. Mari kita tutup. Segala puji dan syukur juga hormat hanya bagi Allah Bapa di surga, karena begitu besar kasih Bapa dalam kehidupan kami semua. Saat ini kegiatan dari kedua CGP kami yang ada di sekolah kami ini sudah selesai dengan baik. Terima kasih untuk semua ini, dan kami mohon biarlah kiranya Engkau berikan mereka kesehatan yang tetap, badan dan jiwa, agar mereka dapat menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab mereka sehingga membuahkan hasil yang terbaik. Inilah ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa dan memohon. Amin. Bu, mohon